Selamat datang di JJ Channel. Kali ini kita akan membahas film The Others 2001. Film ini menjelaskan seorang ibu dan kedua anaknya yang tinggal di rumah yang mereka yakini berhantu. Setiap kali mereka menutup gorden, selalu ada yang tiba-tiba membukanya. Penasaran? Mari kita bahas bersama. Pada tahun 1945, perempuan bernama Grace bangun dan tiba-tiba berteriak ketakutan dan terlihat sangat lelah. Tak lama kemudian, ada 3 orang yang datang ke rumah Grace. Mereka datang untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan di rumah Grace. Laki-laki tua bekerja sebagai tukang kebun, wanita muda dan wanita tua sebagai ART. Karena Grace butuh orang secepatnya, akhirnya Grace menerima mereka. Wanita tua bertanya kemana suami Grace, dan Grace pun menjelaskan pada mereka kalau suaminya pergi berperang dan belum pulang walaupun perang sudah berakhir. Akhirnya Grace mengajak mereka untuk melihat-lihat rumahnya. Setelah itu, Grace menjelaskan kepada pelayannya mengenai aturan di rumah itu, yaitu pintu harus ditutup sebelum membuka pintu lainnya. Artinya tidak boleh ada 2 pintu yang terbuka di rumah itu secara bersamaan. Setelah itu, Grace meminta Pak Tua untuk pergi ke kebun dan dia akan membawa wanita tua dan gadis bisu untuk mengenalkan anaknya. Tapi sebelum bertemu anaknya, wanita tua dan gadis bisu harus menutup jendela dengan gorden dan tidak boleh ada cahaya matahari masuk. Hanya lentera sumber cahaya mereka. Grace pun masuk ke kamar anaknya dan membawa anaknya untuk memperkenalkan anak-anaknya kepada ART. Anak laki-laki namanya Nicholas dan putrinya namanya Anne. Grace memberitahu kepada ART-nya bahwa anaknya memiliki kulit sensitif sehingga tidak boleh kena cahaya matahari. Grace menjelaskan kalau dia suka ketenangan namun anaknya berbeda, karena kadang anaknya sering membuat cerita aneh dan Grace meminta wanita tua mengabaikannya. Tak lama kemudian, Grace mendengar suara tangisan Nicholas dan dia pun dengan cepat ke ruangan Nicholas. Namun saat sampai di ruangan itu, Nicholas bingung saat ibunya bertanya kenapa dia menangis, padahal sebenarnya dia tidak menangis. Kemudian Grace berpikir bahwa Anne yang menangis dan dia pun berlari ke ruangan Anne. Namun ternyata Anne tidak menangis sama sekali. Grace pikir Anne malu mengakui kalau dia menangis. Namun Anne membantah kalau dia memang tidak menangis sama sekali. Anne berkata kalau yang menangis itu adalah anak laki-laki bernama Victor. Grace tidak mengenal siapa Victor. Lalu Anne menjelaskan kalau Victor itu adalah temannya. Anne meminta Victor untuk berhenti menangis, namun Victor tidak mau berhenti. Kemudian Grace bertanya kenapa Victor menangis. Lalu Anne menjawab kalau Victor tidak suka tinggal di rumah ini, namun dipaksa oleh ayah dan ibunya. Grace tidak percaya dengan ucapan Anne, karena Grace tidak pernah melihat Victor. Namun tiba-tiba Grace melihat ada pintu yang terbuka. Grace menemui wanita tua dan gadis bisu, lalu memarahi mereka karena Grace pikir itu adalah kesalahan ART-nya. Tapi wanita tua menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki kunci cadangan, sedangkan gadis bisu ada di luar rumah. Saat sedang makan malam, Nicholas bertanya pada Anne, apa Anne benar-benar melihat Victor, dan Anne pun mengatakan iya. Kemudian Nicholas bertanya lagi, apa Victor hantu? Namun Anne membantahnya. Menurut Anne, hantu itu menyeramkan, sedangkan Victor tidak. Saat menjelang pagi, Anne membangunkan Nicholas dan menunjuk ke arah gorden yang terbuka.
Anne memberitahu kepada Nicholas bahwa Victor sedang membuka gorden, namun Nicholas tidak percaya. Anne meminta Victor untuk menyentuh Nicholas agar Nicholas mempercayainya. Namun Nicholas penakut dan akhirnya dia berteriak dan Grace berlari cepat menuju kamar anaknya. Nicholas berpikir bahwa Anne sedang menakutinya, tapi Anne membantah bahwa bukan dia pelakunya. Namun Victorlah yang menakuti Nicholas. Grace yang tidak percaya pada Anne akhirnya menghukum Anne dengan membaca sambil berdiri. Wanita tua itu bertanya pada Grace sampai kapan Grace menghukum Anne. Kemudian Grace menjawab sampai Anne mengakui kesalahannya. Saat Grace sendirian dan sedang menyulam, dia mendengar suara berlarian di lantai atas dan membuatnya semakin marah. Kemudian Grace memeriksa ke lantai atas dan bertemu dengan putrinya, Anne. Grace bertanya pada Anne, apa Anne mendengar suara langkah berlarian? Namun Anne berbohong dan menjawab tidak. Grace tahu kalau Anne berbohong dan dia memaksa Anne untuk berkata jujur. Lalu Anne menjawab kalau dia sudah memberitahu sebelumnya, namun Grace tidak percaya dan menghukumnya. Kemudian Grace bertanya, kemana orang itu? Dan Anne menjawab kalau mereka berpencar, namun Grace tidak melihat satu orang pun. Lalu Anne menunjukkan gambar kepada Grace dan menjelaskannya bahwa angka yang ditulis itu adalah angka berapa kali dia melihat orang yang ada di kertas itu. Dan yang paling Anne sering lihat adalah nenek tua itu. Kini, Grace mempercayai Anne, dan Grace mengambil senapan untuk jaga-jaga kalau bertemu orang tersebut. Grace menyusuri setiap ruangan, dan dia menemukan sebuah foto pemilik rumah sebelumnya di sebuah album. Grace berpikir foto yang dia lihat adalah foto orang yang sedang tidur. Tak lama kemudian, wanita tua menemui Grace dan mengatakan bahwa yang difoto itu tidak tidur, melainkan sudah meninggal. Di malam berikutnya, Grace mendengar suara piano dan pergi memeriksanya sambil membawa senapan. Saat Grace membuka pintu, tiba-tiba suara piano berhenti, dan Grace tidak menemukan siapapun di ruangan itu. Kemudian dia keluar. Namun, saat ingin menutup pintu, tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri dengan sangat kuat sehingga membuat Grace terpental. Grace dengan cepat berdiri dan berusaha membuka pintu, namun pintu sudah terkunci. Grace memanggil wanita tua itu untuk menggunakan kunci yang ada pada wanita tua itu, lalu membukanya. Grace terkejut karena piano yang sudah dia kunci kembali terbuka. Kini Grace percaya bahwa ada hantu di rumahnya dan memutuskan untuk pergi memanggil pendeta. Di tengah perjalanan yang dipenuhi kabut tebal, Grace melihat ada sosok yang sedang mendekat ke arahnya. Namun ternyata itu suami Grace yang bernama Charlie. Tentu saja Grace sangat senang melihat suaminya dan langsung memeluknya. Grace pun mengajak suaminya pulang. Sampai di rumah, Charlie langsung ke kamar anaknya dan Anne langsung memeluk ayahnya karena dia sangat merindukan ayahnya, Charlie. Setelah itu, Charlie hanya berdiam di kasur. Sementara itu, Anne bermain dengan gaun yang dibuat Grace. Tak lama kemudian, Grace menyuruh Anne untuk melepaskan gaun itu agar tidak kotor. Namun saat Grace masuk ke kamar Anne, Grace melihat Anne duduk di lantai. Grace marah melihat Anne, namun menyadari ada yang aneh dengan Anne karena tangan Anne terlihat sangat tua. Saat Grace melihat lebih dekat, yang dia lihat adalah perempuan tua. Grace pun marah yang kemudian membuat Grace menyerang perempuan tua itu. Namun setelah dibuka, ternyata memang Anne. Kini Anne menjadi takut pada Grace dan berpikir kalau ibunya sudah gila. Setelah itu, Grace menemui Charlie dan Charlie berkata bahwa dia pulang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Grace dan anak-anak mereka. Charlie harus kembali ke medan perang. Grace pun bingung kenapa Charlie harus kembali berperang sedangkan perang sudah lama berakhir. Grace menangis dan tertidur. Saat Grace bangun, Charlie sudah tidak ada. Di saat yang sama, Anne terbangun dengan gorden yang terbuka dan Anne berteriak. Grace bingung kenapa tidak ada gorden di kamar anaknya, bahkan di semua ruangan.
Walau terpapar cahaya matahari, mereka baik-baik saja. Grace marah kepada pelayannya karena semua gorden hilang sehingga membuat nyawa anaknya terancam. Namun, ketiga pelayannya sangatlah tenang, walau Grace terlihat panik. Grace berpikir ada yang mencoba membunuh anaknya sehingga ia menuduh bahwa semua yang terjadi adalah perbuatan pelayannya. Grace mengarahkan senapan kepada ketiga pelayannya dan mengusir ketiga pelayannya dari rumahnya. Malam harinya, Anne mencoba melarikan diri lewat jendela kamarnya dan mencari ayahnya. Nicholas yang penakut mengikuti kakaknya, Anne. Sedangkan di tempat lain, Grace masih penasaran atas hilangnya gorden, sehingga ia memeriksa kamar ART-nya. Grace menemukan sebuah foto di bawah kasur yang mana foto itu adalah foto ketiga pelayannya. Foto ini bukan foto sedang tidur, namun foto ini diambil saat mereka sudah meninggal. Di tempat lain, Anne dan Nicholas berjalan dan melihat di dekat pohon ada 3 batu nisan. Anne pun memeriksanya dan dia temukan adalah makam ketiga pelayan tersebut. Di saat yang sama, Anne melihat ketiga pelayan itu dan meminta Nicholas untuk menjauhi mereka karena mereka adalah hantu. Mereka berlari dan kembali ke rumah. Grace yang sadar pun menembak ketiga pelayan itu, namun tak berefek apapun. Grace berlindung di rumah dan menyuruh anaknya untuk bersembunyi di kamar. Wanita itu menjelaskan kalau yang hidup dan mati harus belajar hidup berdampingan. Grace pikir gangguan yang selama ini dia alami adalah perbuatan ketiga pelayannya, namun ketiga pelayannya membantahnya. Sementara itu, Anne dan Nicholas bersembunyi. Anne bisa mendengar kalau ada seseorang di luar sehingga membuat mereka berteriak. Grace yang mendengar teriakan anaknya pun pergi untuk memeriksanya. Di salah satu ruangan, Grace melihat orang tua Victor dan nenek tua yang pernah digambar oleh Anne. Mereka sedang melakukan ritual pemanggilan arwah untuk berkomunikasi dengan Anne. Kemudian, nenek tua ini bertanya pada Anne apa yang dilakukan orang tua mereka selama ini dan apa Grace membunuh mereka. Pertanyaan itu membuat Anne dan Grace gelisah sehingga merobek kertas yang ada di atas meja. Kejadian itu membuat ibu Victor ketakutan dan tak ingin tinggal lebih lama di rumah itu. Ibu Victor menjelaskan kalau ada cerita bahwa Grace gila dan membunuh kedua anaknya, kemudian Grace menembak dirinya sendiri. Artinya, selama ini Grace pikir ada hantu di rumahnya. Namun ternyata, justru merekalah yang sudah meninggal dan menghantui keluarga Victor. Grace tidak ingat kalau sudah membunuh kedua anaknya. Keluarga Victor pun pergi meninggalkan rumah itu, dan kini rumah itu pun dijual. Film pun berakhir. Film ini mengajarkan kita satu hal, yaitu cinta seorang ibu begitu kuat, bahkan kematian pun tidak bisa memisahkannya. Bukan kisah tentang ketakutan akan kematian, tapi kisah cinta yang lebih kuat dari kematian itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu tersentuh oleh cerita ini, jangan lupa subscribe. Tetaplah hidup dengan penuh kasih sayang. Sampai jumpa di video selanjutnya.